Talk with every flavor. Hi, welcome to Typical Podcast. Di episode spesial Typical Nadila yang pertama, ini adalah tipikal anak kosan. Jadi sebagai anak kosan sejati yang udah ngekos sendirian itu dari gue kuliah sampai sekarang. Jadi kan gue domisili aslinya tuh di Bogor, cuman karena kuliah di Jakarta, terus juga kerjanya sekarang di Jakarta, jadi kayak agak capek gitu kalau bolak-balik. Jadi gue lebih memilih untuk ngekos, dan gue udah ngekos dan sering banget pindah. Jadi gue kayak setahun sekali mungkin pindah sih. Jadi 8 tahun mungkin 8 kali pindah. Dan pengalaman gue ngekos tuh ada yang asik banget kosannya, terus ada yang kayak enggak banget. Jadi gue punya pengalaman dimana gue tuh pernah kayak kekunci gitu dari luar, dan itu tuh kayak malam-malam jam 12-an. Kayak ibu kosannya tuh gak mau bukain pintunya gitu loh. Bener-bener gue udah ngetok-ngetok pintunya sampai dipanggil-panggilin sama pas satpam juga dia bener-bener gak bukain. Akhirnya gue buka hotel, dan gue pagi-paginya harus kuliah, terus gue harus kayak bayar hotelnya 600.000, terus gue kuliah dengan baju yang sama dan kayak masih pakai makeup. Waktu itu kan gue kayak masih jadi idol group gitu ya, jadi kayak enggak banget sih. Abis dari situ gue nggak memperpanjang kosan gue lagi di situ. Terus gue juga pernah beberapa kali sepatunya hilang karena gue taruh di luar. Jadi kayak kosan tuh emang untung-untungan gitu loh guys. Kadang kayak ibu kosannya baik tetapi tetangganya nyebelin. Kadang kosannya enak tapi jalanannya hektik. Jadi gue bakal ngasih beberapa tips untuk kalian, terutama cewek-cewek yang mau mencoba ngekos. Yang pertama, kalau lo mau pilih kosan, pastiin ada orang atau lo yang harus bisa ngecek itu secara langsung. Jadi tuh kosan itu tuh jangan cuma ngelihat kamarnya doang, kamar mandinya, tapi lo juga lihat lingkungannya kayak gimana, apakah jorok, apakah bersih, terus kayak jalanannya apakah chaos. Kayak gue tuh suka banget pilih kosan yang ada di dalam komplek perumahan gitu loh. Jadi kayak aman juga, dan khususnya buat cewek kan kadang agak takut ya. Terus kalau kayak di catcall mulu tuh males gitu loh, walaupun kayak sebenarnya kita berani, tapi kayak males gak sih kayak dipanggil-panggilin nama jamet-jamet itu gitu. Jadi gue kayak itu salah satu consider gue juga untuk milih kosan, apakah lingkungannya gue kira-kira bakal sering di catcall apa enggak nih. Jadi itu pertama, lo harus bisa ngecek secara langsung, karena kalau lo ngecek secara langsung juga lo bisa ngelihat airnya kayak gimana, wifi-nya kayak gimana, terus juga fasilitasnya beneran ada apa enggak. Karena kadang-kadang bohong gitu loh guys, kadang bilangnya wifi-nya ada tapi ternyata gak jalan gitu. Terus kayak baru beberapa hari kayak udah habis, terus airnya juga ternyata kayak gak bagus. Waktu itu tuh gue pernah ngekos di daerah agak pinggiran Jakarta gitu. Mungkin emang airnya tuh warnanya kuning, serem banget gak sih? Terus kayak gue jadi sering jerawatan, bahkan jerawatan di badan juga karena airnya warnanya kuning, serem banget. Terus juga itu harus benar-benar dipikirin sih. Sama juga selain yang pastinya harga, terus kayak kira-kira landlordnya nih, ibu kosan lo tuh baik apa enggak, atau kayak rese apa enggak. Itu bener-bener bikin satu kenyamanan yang itu banget sih. Dan karena standar di Jakarta sebenarnya agak mahal juga, jadi lo harus bener-bener tahu nih lo dapetin apa aja. Terus lo kalau bisa deket sama transportasi umum, karena itu bener-bener bakal save your money banyak banget gitu. Kalau misalnya lo deket MRT atau deket stasiun kereta atau deket Transjakarta. Dan ya udah, sesuaiin juga sama kebutuhan lo butuhnya kosan cewek, cowok, atau lo pengen yang campur biar teman-teman lo bisa main. Ya good luck buat teman-teman di luar sana yang nyari kosan, pasti bakal ketemu, cuman rada sabar. Dan satu lagi tips dari gue, kalau bisa lo carinya kos-kosan tuh dari Google Maps deh, gak usah cari-cari dari aplikasi, soalnya agak di markupnya agak banyak gitu. Itu aja tips dari gue, semangat buat anak-anak kosan di luar sana. Dadah.